All New R3 kita kasih diskon spesial itu di 30 plus plus. Starting DP mulai 7 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah klik video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melas info-info seputar otomotif. Ini saya berkunjung di salah satu showroom Suzuki, dan kembali lagi kita berada di Suzuki SBT MT Haryono ya. Dan kali ini juga kita nggak sendiri, tentunya ditemani sama salah satu sales seniornya. Kali ini kita bersama Mas Arif nih. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih Mas Arif, boleh diperkenalkan diri dulu Mas. Ya, terima kasih Mas Pras. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Arif, sales eksekutif dari Suzuki SBT MT Haryono, Jakarta. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mencari mobil dalam waktu dekat ini, bisa hubungi Arif di 0812 90 81 8326. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau datang langsung ke showroom kami, bisa datang ke Suzuki SBT MT Haryono yang beralamat di Wisma Indomobil 1, Jalan MT Haryono, Kafling 8, Jakarta Timur. Dengan Mas Arif, salah satu sales marketing dari Suzuki SBT MT Haryono. Nah, mumpung lagi sama Mas Arif nih, salah satu sales senior di sini, kita langsung tanya aja nih, ada promo apa nih Mas Arif di Suzuki MT Haryono? Untuk bulan ini, Mas Pras jangan khawatir. Untuk Bapak Ibu, pembelian dengan Arif, yang pertama, Ibu mendapatkan spesial diskon. Yang di samping saya ini, All New R3, kita kasih diskon spesial itu di 30 plus plus. Dan yang kedua ada SL7 atau SL7 itu di 24 juta plus plus. Ketiga itu kita ada Baleno, itu diskonnya sekitar 20 juta plus plus. Dan yang keempat kita ada Espresso, diskonnya sekitar 11 juta plus plus. Dan yang terakhir saya ada New Carry Pickup, itu diskonnya bisa 35 juta plus plus. Dan yang kedua promonya kita ada promo DP ringan, itu di starting mulai 10%. Dan untuk All New R3 sendiri starting DP mulai 7 juta. Dan XL7 itu startingnya mulai 9 juta. Nah, yang ketiga kita ada program angsuran ringan mulai dari 2 jutaan. Lalu kita ada promo bunga 0% selama 1 tahun, dan kita juga ada program tenor hingga 8 tahun. Dan yang keempat, nah ini trade-in Mas Pras, kita juga ada spesial cashback. Jadi kalau trade-in mobil lama Bapak Ibu bisa ke kami ditukar yang baru, mendapat cashback langsung. Nah, dan yang terakhir kita ada promo paket jasa servis gratis yang meliputi jasa, oli, dan spare part. Itu kita cover selama 50.000 km. Wah, menarik sekali ya, promonya cukup lengkap ya. Bahkan tadi diskonnya spesial disebutin semuanya ya, sampai dengan 35 plus plus. Kemudian ada DP ringan mulai dari 10%, itu sekitar mulai dari 9 jutaan. Kemudian juga ada promo angsuran ringan ya, betul, mulai dari 2 jutaan, bunga 0%, kemudian ada promo trade-in juga, itu tukar tambah, ditambah lagi cashbacknya. Dan yang terakhir juga ada promo paket servis untuk jasa dan spare part sampai dengan 50.000 km. Jadi komplit banget teman-teman. Untuk itu nggak usah ragu lagi ya, cari Suzuki langsung hubungin Mas Arif, nomornya ada di bawah. Nah Mas Arif, kalau seandainya ada teman-teman yang ingin nyobain mobilnya dulu gitu, pengen test drive dulu, bisa? Bisa Mas Pras.
Bisa datang langsung ke showroom atau hubungi Arif terlebih dahulu. Nanti Arif buatkan jadwal. Bisa di kantor Bapak Ibu atau di rumah Bapak Ibu. Jadi jangan khawatir, untuk test drive kita servis. Jadi fleksibel juga ya teman-teman, bisa datang ke rumah customer Mas Arifnya, atau nanti teman-teman datang ke showroom juga bisa ya. Benar, Mas. Intinya dihubungin Mas Arif dulu biar disiapkan unitnya terlebih dahulu. Benar. Komplit ya teman-teman ya. Sekali lagi, cari Suzuki, hubungin Mas Arif, nomornya ada di bawah. Nah, pada video kali ini tentunya nanti kita akan sambung dengan membongkar unit. Kali ini kita ada 2 unit all new R3 ya. Ada R3 tipe GL versus R3 tipe Suzuki Sport yang merupakan tipe tertingginya. Nah, kira-kira dengan selisih harga yang ada, nanti teman-teman cek di kolom deskripsi untuk harganya, kira-kira mana yang lebih worth it untuk dimiliki. Untuk itu, tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita bongkar lebih dalam. Nah, sebelum kita bongkar, untuk teman-teman yang ingin tahu harga lengkap Suzuki di bulan ini, termasuk Suzuki New R3 ini, bisa langsung cek kolom deskripsi ya. Di bawah judulnya sudah ada harga lengkap Suzuki di bulan ini. Oke, kita mulai langsung bongkar ya. Kita bandingkan, kita lihat untuk model antenanya sama ya. Jadi modelnya South Pole, kemudian di bawah kaca juga sama-sama ada 2 wiper ya, kanan kiri. Dan kita lihat detail dari lampunya. Untuk lampu utamanya ini tidak ada perbedaan juga ya. Jadi untuk lampu senjanya masih bolam halogen. Untuk lampu utamanya sudah proyektor ya, tapi masih warna kuning juga. Dan untuk lampu setnya dia masih bolam halogen. Lalu untuk di bagian bawah ini sama-sama dilengkapi dengan fog lamp ya, dengan cover ornamen berwarna black dove untuk yang GL. Dan untuk Suzuki Sport dia juga sama, tapi dia tambahannya ada tambahan lampu DRL dengan lampu LED. Lalu kita lihat desain dari grill ornamennya. Untuk yang tipe GL, dia ada varian motif warna hitam dan juga warna chrome ya. Di tengahnya ada logo Suzuki berwarna chrome juga. Dan di atas bawahnya ada list berwarna chrome juga ya. Sedangkan untuk yang tipe Suzuki Sport, untuk grill ornamennya ini di finishing warna black glossy semuanya ya, dengan motif honeycomb kecil-kecil. Di atas bawahnya juga ada list warna chrome, dan di tengahnya juga ada logo Suzuki berwarna chrome. Lalu kita lihat untuk bumper bawahnya, ini untuk yang GL dia standar ya, belum ada body kit warna body ya, dan di tengahnya ada kisi-kisi terbuka di finishing warna black dove. Dan untuk Suzuki Sport ada tambahan body kit sewarna body ya, dengan list-list warna silver. Di tengahnya ada logo Suzuki Sport, dan juga di atasnya dia ada ruang terbuka dengan motif honeycomb yang di finishing warna black dove juga. Dan ini adalah tampak keseluruhan wajah depan dari Suzuki New R3 tipe GL 2023. Dan ini adalah tampak depan dari Suzuki New R3 Sport 2023. Dan ini adalah perbandingan antara GL dan Suzuki Sport 2023. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan mesinnya. Untuk mesin dari Suzuki New R3 yang tipe GL, ini dilengkapi dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT. Di mana dengan mesin ini Suzuki New R3 tipe GL ini memiliki tenaga sebesar 104,7 PS pada 6000 RPM dan torsi maksimal 138 Nm pada 4400 RPM. Dan kita bandingkan untuk Suzuki R3 yang tipe Sport ini secara mesin ini sama ya, 1500 cc bensin 4 silinder DOHC dengan teknologi VVT juga ya. Tapi bedanya untuk Suzuki R3 yang Suzuki Sport ini sudah dilengkapi dengan teknologi tambahan Smart Hybrid ya. Dan untuk tenaganya sendiri ini sebenarnya sama, yaitu 104,7 PS pada 6000 RPM dan torsinya juga sama 138 Nm pada 4400 RPM. Jadi bedanya mungkin dengan memakai yang GX atau yang Suzuki Sport ini, tentunya bensinnya bisa lebih irit dibandingkan yang GL. Dan kita lihat pada kap mesinnya, untuk yang tipe GL dia belum dilengkapi dengan peredam, sedangkan untuk yang tipe Suzuki Sport dia sudah dilengkapi dengan peredam pada kap mesinnya. Sekarang kita bongkar untuk eksterior sampingnya ya. Kita bandingkan mulai dari yang tipe GL. Untuk velgnya dia dilengkapi juga dengan velg R15 ya, tapi warna silver dengan profil ban 185/65.
Rem depan sudah cakram yang sudah dilengkapi dengan ABS dan IBD. Kemudian kita bandingkan dengan yang Suzuki Sport. Ini dia velgnya ukurannya sama ya, R15 juga, tapi modelnya two-tone ya, jadi terlihat lebih sporty dengan profil ban 185/65 juga. Rem depannya sudah cakram juga, sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD juga ya, tapi untuk yang Suzuki Sport dia ada tambahan Hill Start Assist dan juga VSC untuk keamanan pada remnya. Lalu kita lihat di atas sini ada plat bodi kanan kirinya, ada emblem VVT ya di sisi kanan kirinya, dan pada tipe GL dia juga ada lampu sen juga di plat bodi samping kanan kirinya ya. Dan untuk yang Sport dia nggak ada karena ada di spion. Dan untuk spionnya sendiri kita lihat di sini untuk yang tipe GL covernya sewarna bodi ya, belum dilengkapi dengan lampu sen. Pengaturan kacanya elektrik tapi belum bisa dilipat otomatis. Sedangkan untuk yang Suzuki Sport kita lihat di sini covernya sama ya, sewarna bodi juga, dan lampu sennya dia sudah ada di spion sini ya. Kemudian pengaturan kacanya juga sudah elektrik dan sudah bisa dilipat otomatis. Dan untuk handle pintunya untuk yang GL dia di finishing sewarna bodi tapi belum ada akses smart entry-nya ya. Sedangkan untuk yang tipe Suzuki Sport dia sudah ada akses smart entry dan di finishing warna chrome. Lalu kita lihat di bagian bawahnya untuk yang GL dia polos ya tanpa body kit. Sedangkan untuk yang Suzuki Sport tentunya dilengkapi dengan body kit samping dengan logo Suzuki Sport juga, sehingga menimbulkan kesan sporty dari sisi sampingnya. Dan kita lihat untuk roda belakangnya ini secara ukuran ban dan velg tidak ada perbedaan dengan depannya ya. Dan untuk rem belakangnya baik yang GL ataupun Suzuki Sport sama-sama masih menggunakan rem yang masih tromol. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Suzuki New R3 tipe GL 2023. Dan ini adalah tampak samping dari Suzuki New R3 Sport 2023. Sekarang kita bongkar untuk perbandingan eksterior belakangnya. Kita mulai dari yang tipe GL. Kita lihat di sini untuk yang tipe GL belum ada spoiler tambahan ya. Jadi polos di bagian atas, kemudian ada stop lamp aja di bagian atas. Dan untuk kacanya juga masih standar, belum defogger, sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Lalu di bagian bawahnya dia ada list berwarna chrome juga ya, dan juga ada emblem Suzuki berwarna chrome, tapi belum dilengkapi dengan kamera belakang. Lalu kita lihat untuk Suzuki Sport, ini dia sudah mendapatkan roof spoiler ya, modelnya juga sporty sewarna bodi ya. Dan ada emblem Suzuki Sport juga di bagian kanannya, serta di tengahnya juga dilengkapi dengan stop lamp. Dan menariknya untuk kacanya, dia sudah menggunakan kaca defogger, jadi sudah anti embun. Dan juga dilengkapi dengan wiper belakang juga. Lalu di tengah juga sama ada list berwarna chrome ya, dan ada logo Suzuki berwarna chrome juga. Dan untuk yang Suzuki Sport, dia menariknya sudah dilengkapi dengan kamera belakang. Jadi saat mundur tentunya akan lebih aman bila dibandingkan dengan yang tipe GL karena sudah bisa melihat objek yang di belakang kendaraan. Lalu untuk detail dari lampunya, di sini dia tidak ada perbedaan ya, baik GL ataupun Suzuki Sport. Untuk lampu belakang dan remnya sudah LED, tapi untuk lampu sen dan juga lampu mundurnya dia masih bolam halogen. Lalu di bagian plat bodinya, di bagian kanan untuk yang GL dia ada emblem R3 ya berwarna chrome, dan di kirinya dia kosong. Tapi untuk yang Suzuki Sport di sini ada emblem R3 berwarna chrome, di bawahnya ada hybrid ya karena bermesin hybrid. Kemudian di sebelah kirinya dia ada emblem Suzuki Sport yang menunjukkan tipe Suzuki Sportnya. Lalu pada bumper bawahnya di bagian tengah untuk yang GL juga dilengkapi dengan 2 titik parkir sensor ya untuk keamanan saat mundur ya, karena nggak ada kamera dia hanya dibantu dengan sensor aja. Begitu pula dengan tipe Suzuki Sport, dia juga di tengahnya ada 2 titik parkir sensor juga ya. Dan pada bumper kanan kirinya baik yang GL ataupun Suzuki Sport ini sama-sama dilengkapi dengan lampu reflektor kanan kiri juga ya untuk keamanan saat malam hari. Lalu di bagian bumpernya untuk yang tipe GL dia masih polos ya, sewarna bodi dari kanan ke kiri. Sedangkan untuk yang Suzuki Sport dia sudah ada tambahan body kit sewarna bodi yang desainnya juga cukup sporty dengan logo Suzuki Sport di tengahnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior belakang dari Suzuki New R3 tipe GL 2023. Dan ini adalah tampak eksterior belakang dari Suzuki New R3 tipe Sport Hybrid 2023.
Dan ini adalah perbandingan antara keduanya, antara tipe GL dan tipe Suzuki Sport 2023. Untuk kuncinya yang tipe GL dia masih kunci colok seperti ini ya, tapi sudah dilengkapi dengan remote, ada tombol lock dan unlock ya. Saat kita lock, dia nyala lampu sen pada bodinya ya, tapi di spionnya nggak bisa terlipat. Dan saat kita unlock juga nyala lampu sen juga ya. Dan ini selalu harus kita pencet ya kalau mau buka atau mengunci ya, karena modelnya belum keyless. Oke, kita buka, kita lihat interior dalamnya. Nah, untuk kunci yang tipe Suzuki Sport ini dia lebih modern ya, karena sudah keyless atau smart key seperti ini. Modelnya remote kecil, jadi mudah disimpan juga ya. Di belakangnya dia ada logo Suzuki dan ada warna birunya ya, mungkin menunjukkan hybridnya. Lalu saat kita lock atau kita kunci, dia nyala lampu sen dan spionnya langsung terlipat juga. Dan saat kita unlock, dia nyala lampu sen tidak bisa membuka otomatis. Nanti dia akan membuka otomatis saat kita nyalakan mesinnya. Karena ini sudah keyless, sebenarnya kalau kita mau buka atau masuk ke dalam, nggak perlu kita keluarkan kunci ya. Kita cukup kantongin atau di tas, yang penting di badan kita mendekat. Di sini sudah ada tombol smart entry-nya ya, jadi kita tekan aja ini. Nah, ini kita bisa mengunci ataupun membuka lock dari pintu-pintunya. Kita buka, kita lihat interior dalamnya. Untuk door trimnya, untuk yang tipe GL ini full warna hitam semuanya ya, dengan bahan hard plastik, termasuk listnya juga warna hitam, handle pintunya juga warna hitam, bagian armrest juga warna hitam, bahan hard plastik ya. Ada laci kecil di atas, di sini ada tombol untuk pengaturan kaca-kaca jendelanya ya, auto di bagian driver, ada central lock dan untuk pengaturan kaca spionnya ya. Lalu di bawah juga ada speaker, ada door pocket dan juga cup holder. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk dashboardnya dari kanan ke kiri juga sama ya, warna hitam semuanya tanpa warna lain. Kemudian di kisi chassis-nya juga warna hitam, hanya ada list kecil ya berwarna chrome. Kemudian di bawah sini dia ada tombol untuk parkir assist aja ya, jadi banyak yang kosong. Di sini untuk menyalakan mesinnya ya masih colok. Kemudian di sini ada laci tertutup dan di bawah ada gas, rem dan kopling ya, karena yang kita bongkar ini tipe manual. Dan untuk bahan joknya ini bahan fabric full warna hitam ya, dengan motif-motif garis wajik di tengahnya. Dan untuk pengaturan sandarannya masih manual, tidak ada pengaturan ketinggian jok. Dan untuk maju mundurnya juga dia masih manual. Untuk setirnya modelnya 3 spoke ya, belum dilapis kulit. Ada aksen warna silver ya, kanan kiri dan tengahnya. Kemudian dilengkapi dengan logo Suzuki berwarna chrome di tengahnya. Dan juga ada airbag untuk pengemudi. Lalu di sebelah kiri dia ada tombol-tombol untuk pengaturan audio suite controlnya ya, lengkap dengan untuk mengangkat telepon dan untuk koneksi ke Bluetooth. Lalu untuk setirnya ini, dia bisa diatur naik turun, tapi belum bisa maju mundur ya. Jadi baru til, belum teleskopik. Di sebelah kanan, belakang setir dia ada saklar untuk menyalakan lampu-lampunya standar, belum auto. Dan di sebelah kiri ada saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang standar juga. Sekarang kita nyalakan mesin ya. Untuk menyalakan mesin, karena kuncinya masih colok ya, jadi kita colok di sebelah kanan lubangnya. Nah, saat kita nyalakan, kita lihat tampilan speedometernya juga masih standar ya, masih analog seperti ini ya. Di kiri untuk RPM-nya lengkap dengan indikator seatbelt, di tengah ada indikator untuk rem tangannya, kemudian di kanan untuk kecepatannya ya, dan di tengah dia ada MID ya. Dan ini juga standar juga ya, masih analog juga untuk MID-nya. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah kita lihat di sini juga dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, walaupun tipe GL, dan ini juga fitur-fiturnya lumayan ya. Di sini ada Bluetooth musik, ada USB video, kemudian ada pengaturan, dan di sini kita lihat ya, ada aux in, ada Bluetooth musik tadi ya, kemudian ada radio, telepon, ada car beat link ya untuk mirroring dengan gadget juga, ada pengaturan nada juga ya. Jadi untuk fiturnya ini nggak kalah sama dengan yang tipe Sport juga ya, hampir sama persis, bedanya cuman dia belum dilengkapi kamera belakang. Kemudian untuk isi AC-nya yang di tengah ini ada 2 ya, kanan kiri, modelnya dia garis-garis ya, dan yang di bagian kiri dia menyambung sampai ke isi AC paling kirinya ya. Lalu di bagian dashboard tengahnya ini juga warna hitam juga ya, dengan motif-motif garis, dan ada tombol untuk menyalakan lampu hazard juga di tengah ini. Kemudian untuk pengaturan AC-nya, walaupun GL juga sudah digital seperti ini ya, ada untuk pengaturan suhunya, kemudian ada off AC ya. Lalu ada front defogger ya. Lalu di sini untuk kipasnya.
Jadi cukup menarik juga ya. Dan kita lihat untuk secara keseluruhan tampilan dashboard dari yang tipe GL ini memang full didominasi warna hitam ya, tapi secara keseluruhan masih terlihat sporty juga untuk desainnya. Kemudian di bawah sini juga ada port USB ya. Ini yang koneksi dengan audio juga, untuk ngecas juga bisa, dan juga ada power outlet 12 volt ya. Di sini ada laci terbuka dan ada 2 buah cup holder. Dan untuk transmisinya standar ya, manual 5 percepatan dan sudah dibungkus kulit di bawahnya. Untuk rem tangannya dia masih model tarik ya, dan untuk tombolnya juga warna hitam, dan di sini nggak ada konsol box ya, jadi hanya ada power outlet di bagian belakang sini aja. Kemudian di depan sini juga ada laci utamanya ya, cukup besar untuk penyimpanan. Lalu di sini ada airbag juga untuk penumpang depannya. Di atas untuk yang GL juga dilengkapi dengan sun visor ya, lengkap dengan kaca tanpa lampu. Di sini juga ada pegangan tangan, sudah retract juga ya. Kemudian di tengah juga ada lampu cabin, ini berwarna kuning dan dilengkapi dengan spion dalam juga. Dan di bagian driver juga ada sun visor tapi tidak ada kaca dan lampunya. Kemudian pada joknya standar tentunya ya, dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian di bagian driver, dan penumpang depannya juga 3 titik penguncian. Lalu di atas jok juga sudah ada headrest kanan kiri yang sudah adjustable ya, bisa dibongkar pasang atau diatur ketinggiannya juga. Nah, untuk door trim dari Suzuki New R3 yang tipe Sport ini sama ya, didominasi warna hitam juga, tapi di bagian atas ini dia ada list warna karbon glossy ya. Kemudian pada armrestnya juga ada lapisan fabric dengan motif-motif wajik. Kemudian ada laci penyimpanan juga di atas ini. Ada tombol-tombol untuk pengaturan kaca-kaca jendelanya juga. Ada central lock dan untuk mengatur spion ya. Tapi ini ada tombol lagi untuk melipat spion juga, karena untuk spionnya bisa dilipat otomatis. Lalu di handle pintunya juga sudah dilapis chrome, beda dengan yang GL tadi masih warna hitam. Dan di bawah di sini juga ada speaker, kemudian ada cup holder dan juga door pocket. Kita masuk ke dalam. Di dalam untuk nuansanya hampir sama, didominasi warna hitam juga dengan bahan plastik dari kanan ke kiri. Lalu di bagian dashboard tengahnya ini sudah ada warna karbon juga ya, jadi senada dengan door trimnya yang tadi. Lalu untuk menyalakan mesin sudah smart engine, jadi tinggal tekan tombol di sini. Kemudian di bawah sini tombol-tombolnya lebih lengkap ya, karena dia ada tombol idling stop supaya bisa mesinnya mati otomatis saat kita berhenti. Ada parkir assist, kemudian ada VSC juga, dan juga tombol untuk DRL. Dan untuk bahan joknya ini tidak ada perbedaan, warna hitam juga ya dengan motif-motif wajik di tengahnya. Tapi ada jahitannya dia warna merah, jadi tampak lebih sporty. Lalu untuk pengaturan sadarannya sama, masih manual, tapi sudah ada pengaturan untuk ketinggian jok ya, jadi bisa diatur ketinggiannya manual juga. Dan untuk maju mundurnya juga manual. Untuk setirnya modelnya sama ya, 3 spoke, tapi di bawahnya ada warna silver, kemudian sudah dilapis kulit dan juga jahitan warna merah ya, jadi tampak lebih sporty. Kemudian di sebelah kanan di sini ada tambahan tombol-tombol ya untuk pengaturan cruise controlnya. Karena untuk R3 Sport ini sudah dilengkapi dengan cruise control. Jadi saat kita mendapati jalanan yang kosong, kita aktifkan cruise controlnya, kita nggak perlu injak gas lagi ya. Nanti mobil akan melaju sesuai dengan kecepatan yang sudah kita setting. Kemudian di tengah juga sama ya, ada logo Suzuki, kemudian ada lingkaran berwarna chrome dan dilengkapi dengan airbag. Dan di sebelah kiri tentunya ada tombol-tombol untuk mengatur audionya ya, termasuk untuk mengangkat telepon dan untuk koneksi ke Bluetooth. Lalu di bagian belakang setir, ini bedanya untuk pengaturan lampu-lampunya sudah auto ya untuk yang Sport ini. Kemudian untuk bagian pengaturan wipernya juga dia sudah ada wiper depan dan belakangnya sudah intermittent. Untuk menyalakan mesin, karena untuk yang tipe Suzuki Sport dia sudah smart engine, jadi kita cukup injek kopling ya karena manual, dan kita tekan tombol smart engine-nya yang di sebelah kanan. Saat dinyalakan kita lihat dia tampilan dari speedometernya di tengah sudah ada MID dan langsung ada animasi lambang S ya yang menunjukkan lambang Suzuki-nya, jadi lebih atraktif bila dibandingkan yang GL tadi. Kemudian untuk MID-nya juga dia lebih informatif dan sudah full TFT ya, jadi terlihat lebih ada warnanya gitu ya. Kemudian di kiri untuk RPM dan di kanan untuk kecepatannya juga ya, dan dia desainnya juga kelihatan lebih elegan bila dibandingkan yang tipe GL tadi. Oke, kita langsung ke tengah. Di tengah juga sama ya, dilengkapi dengan audio head unit touchscreen ya, dan kita lihat untuk fitur-fiturnya ini tampilannya sama persis. Dan kita lihat untuk fitur lainnya sama juga ya, ada Carbide Link untuk mirroring juga ya. Jadi tidak ada perbedaan secara fitur, tapi kalau kita lagi rubah ke R atau mundur, dia sudah bisa menampilkan kamera belakangnya ya, karena sudah dilengkapi dengan kamera. Jadi bedanya itu aja untuk audionya.
Kemudian untuk model dari kisi-kisi AC-nya juga sama, tidak ada perbedaan. Tapi untuk dashboard bawahnya ini atau tengahnya, dia sudah di finishing warna karbon glossy ya. Jadi tampak lebih sporty. Dan untuk lampu hazardnya sama di sini, dan pengaturan AC-nya juga sudah digital ya. Tapi bedanya ada tambahan tombol rear defogger karena untuk kaca belakangnya sudah defogger. Di bagian bawah juga sama ya, ada port USB dan juga power outlet 12 volt, ada tempat penyimpanan terbuka dan ada 2 cup holder. Bedanya pada cup holdernya ini dia ada hembusan AC di sini nih. Jadi kalau kita naruh botol minum di sini, minuman kemungkinan bisa sejuk ya karena mendapatkan aliran udara AC yang sejuk. Lalu untuk tuas transmisinya ini sama ya, manual 5 percepatan. Tapi di bagian atasnya dia di finishing warna black glossy dan ada list chrome ya, jadi tampak kelihatan lebih elegan. Tapi di bawahnya dia sama juga, tidak ada warna chrome atau silver, jadi polos hitam juga. Kemudian untuk rem tangannya juga sama, masih model tarik, bedanya tombolnya di finishing warna chrome ya. Dan di belakang sini juga sama, nggak ada console box, hanya ada power outlet aja. Dan kita lihat untuk joknya ini juga sama, tentunya ada seat belt kanan kiri 3 titik penguncian dan ada headrest 2 kanan kiri juga ya. Tapi ada jahitan warna merahnya ya untuk bagian joknya ini, jadi tampak sporty. Kemudian di bawah juga ada karpet ya, dan untuk secara keseluruhannya ini sama ya, termasuk di bagian atasnya ini ada sun visor kanan kiri, ada pegangan tangan yang sudah retract dan ada spion dalam, kemudian ada lampu cabin. Ini sama persis, tidak ada perbedaan. Sekarang kita bongkar untuk interior baris keduanya ya. Untuk yang tipe GL ini sama dengan depannya ya. Jadi full warna hitam semuanya, termasuk handle pintunya. Armrestnya juga warna hitam. Kemudian ada laci juga ya di atas ini. Kemudian ada power window untuk kaca belakangnya. Dan di bawah ada speaker, cup holder, dan juga ada door pocket. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita sudah berada di interior baris kedua dari Suzuki New R3 yang tipe GL ya. Secara ruang cabin ngomongin R3 lumayan ya. Jadi dari lutut juga ini jaraknya jauh. Kemudian dari kepala ini juga plafonnya masih tinggi ya. Masih 10 jari lebih dengan tinggi saya 167. Di kanan kirinya juga ada pegangan tangan sudah retract juga ya. Dan ada AC double blowernya dengan 4 blower yang sudah bisa diatur untuk tingkat semburannya juga ya di sebelah kanan ini. Dan di atas ini juga ada lampu cabin ya berwarna kuning. Kemudian pada joknya standar juga ada seat belt tentunya ya, dengan 3 titik penguncian di bagian kanan. Kemudian di bagian kiri juga 3 titik penguncian, dan di tengahnya sayangnya dia masih 2 titik penguncian ya. Dan di atas juga ada headrest kanan kiri ya. Jadi tengahnya nggak ada headrest, hanya 2 aja. Dan di sini juga bisa jadiin armrest juga ya di bagian tengahnya. Kalau sendiri berdua tentunya akan lebih nyaman dengan adanya armrest ini. Dan kita lihat detail dari joknya sama dengan depannya ya. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan Isofix kanan kiri ya. Dan di bagian depan, untuk di bagian kiri dia ada kantong di sini, tapi yang kanannya nggak ada kantong ya. Sekarang kita bandingkan untuk interior baris kedua dari yang tipe Suzuki Sport ya. Kita lihat nuansa door trimnya sama, warna hitam semuanya. Bedanya hanya di bagian armrestnya dia ada lapisan bahan fabric ya dengan motif wajik, dan untuk handle pintunya sudah dilapis chrome. Tapi selebihnya untuk yang lain sama persis. Kita masuk ke dalam. Di baris keduanya ini sama ya tentunya dengan ruang cabinnya. Seperti jarak lutut dengan depannya sama. Untuk headroomnya tentunya sama ya, karena dimensinya sama semuanya. Kanan kirinya sama-sama ada pegangan tangan yang sudah retract. Ada AC double blower juga ya di sini. Ada 4 blower dan ada lampu cabin juga ya. Ini warna kuning juga. Dan untuk seatbeltnya juga sama, kanan kirinya dia sudah 3 titik penguncian, di tengahnya dia masih 2 titik penguncian ya. Dan untuk headrestnya juga sama, hanya ada 2 aja ya. Bedanya cuman dia ada jahitan warna merahnya. Lalu di sini juga ada armrest juga sama. Kemudian untuk ban joknya ini juga sama dengan depannya ya, dengan jahitan warna merah, dan ada Isofix juga ya, jadi sama juga. Dan di depan di sini bedanya kantongnya, ini ada 2 nih, kanan kiri ada kantong semuanya. Kalau GL tadi hanya sebelah kiri aja. Sekarang kita bongkar untuk baris ketiganya ya. Untuk masuk ke baris ketiga kita perlu lipat jok tengahnya ini ya. Ini dia hanya bisa dimiringin sandarannya kayak gini, kemudian kita majuin aja ya. Tapi walaupun dia kayak gini, ini aksesnya cukup lebar ya. Kita coba masuk.
Nah, ini masih mudah untuk masuk ke dalam. Nah, tapi setelah di dalam ini kalau sandarannya tegak kayak gini, ini cukup ngap ya atau sempit ya. Kita miringin dulu nih. Nah, ini bisa reclining kanan kiri dan ini jauh ya untuk miringnya. Jadi nyaman juga, dan walaupun jok baris keduanya masih mundur full, ini masih ada jarak loh. Dan kalau teman-teman butuh lebih luas lagi, di sana juga masih jauh ya. Bisa kita bagi juga, kita majuin sekitar 35 cm. Ini jadinya lebih nyaman lagi ya, karena jaraknya jadi lebih jauh. Kemudian kanan kiri di sini juga ada cup holder ya, untuk penyimpanan di bagian belakang, dan di bagian atas juga ada pegangan tangan ya. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan seat belt dengan 3 titik penguncian, ada 2, serta ada headrest juga kanan kiri ya. Jadi di bagian area belakang ini kemungkinan untuk baris ketiganya lebih pas untuk 2 orang dewasa aja ya, karena hanya ada 2 seat belt dan 2 headrest aja. Nah, sekarang kita bandingkan untuk baris ketiganya ya. Untuk melipat joknya yang Suzuki Sport ini sama, jadi dimiringin kayak gini terus dimajuin ya. Nah, untuk masuk ke dalamnya tentunya aksesnya sama persis. Secara ruangan ini dia nggak ada perbedaan, bahkan joknya juga bahannya sama tanpa jahitan warna merah ya. Untuk baris ketiganya ada 2 headrest, ada 2 seat belt, lalu kanan kirinya juga ada 2 cup holder sama. Dan di sini juga nggak ada power outlet ternyata ya, walaupun yang tipe tertinggi sekalipun, dan kanan kirinya juga di atas ada pegangan tangan juga. Sekarang kita bongkar untuk bagasinya ya. Untuk membuka bagasi ini masih manual ya. Kita tarik ke atas seperti ini. Untuk yang tipe GL kita lihat di sini untuk ukuran bagasinya lumayan ya. Ngomongin Suzuki R3 ini dibanding dengan beberapa kompetitornya, ini masih termasuk yang lebih gede ya. Walaupun sedikit nggak signifikan, tapi terlihat lebih gede gitu. Kemudian kalau teman-teman perlu bagasi yang lebih besar lagi, ini juga bisa dilipat ya. Jadi pelipatannya bisa 50-50. Dan ini rata dengan lantai ya, jadi lumayan untuk tambahan bagasi ya kalau diperlukan yang besar seperti ini. Kemudian di sebelah kiri di sini dia ada tempat untuk naruh toolkitnya ya, termasuk dongkratnya ya. Di sebelah kanan ini cukup praktis. Kemudian kita lihat untuk di bawah sini dia juga ada tempat penyimpanan lagi ya, tanpa skat di sini, dan cukup besar juga ya. Oke, jadi seperti ini aja untuk bagasinya untuk yang tipe GL ya. Kita lihat untuk yang tipe Suzuki Sport ini tidak ada perbedaan seharusnya ya. Untuk ukuran dimensinya sama persis, dan untuk pelipatan joknya di sini juga sama ya, 50-50. Kemudian di sini juga dia ada tempat penyimpanan toolkit juga ya, termasuk dongkrak juga sama. Dan untuk di bagian bawah karpetnya juga bisa dibuka ya untuk penyimpanan juga. Jadi untuk bagasi tidak ada perbedaan. Oke, kita tutup. Nah, tadi kita sudah membongkar perbandingan antara Suzuki New R3 tipe GL versus tipe Suzuki Sport yang merupakan tipe tertingginya. Dengan selisih harga yang ada nih, buat teman-teman nanti langsung cek aja ya, kira-kira mana yang lebih worth it sesuai dengan budget teman-teman semuanya. Nah, kalau teman-teman berminat untuk memiliki Suzuki R3 ini, ataupun Suzuki tipe-tipe lainnya, langsung aja ya hubungin Mas Arif, nomornya ada di bawah. Dan kalau mau nanya-nanya dulu boleh ya Mas ya? Boleh Mas. Mau nanya angsuran, promo, kemudian mau dihitungin kredit dulu, atau mau test drive pun tentunya gratis, nanti dibantu semua sama Mas Arif. Nah, jika video ini bermanfaat, jangan lupa juga untuk share video ini, lalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan berikan masukan di kolom komentar. Saya Adi Pras, Saya Arif. pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.